Tips menjadi seorang pemimpin yang baik bagi semua orang. Pemimpin yang baik adalah orang yang belajar dari kesalahan, dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal baru yang berada di sekitarnya. Potensi tersebut ada di dalam masing-masing individu, tergantung bagaimana individu dapat menggali potensi tersebut sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari attitude, hingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Potensi tersebut ada di dalam masing-masing individu, tergantung bagaimana individu dapat menggali potensi tersebut sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari attitude, hingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Menurut Edi Abdullah, kepemimpinan birokrasi adalah sebuah proses aktivitas yang terjadi dalam lingkup sebuah sistem organisasi pemerintahan untuk mempengaruhi aparatur sipil negara maupun pihak lainnya demi mencapai tujuan organisasi khususnya dalam bidang pelayanan publik dengan pendekatan terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam sebuah kerangka sistem yang telah ditentukan. Kepemimpinan partisipatif memiliki pengertian hampir sama dengan gaya kepemimpinan demokratis di mana seorang pemimpin melibatkan anggotanya dalam pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah. Gaya kepemimpinan ini meletakkan para anggota sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Mereka terlibat langsung dengan saling berdiskusi guna mencari keputusan terbaik. Selain anggota ikut terlibat, seorang pemimpin partisipatif akan meminta para anggotanya untuk berpikir kreatif dan inovatif agar visi dan misi bersama dapat tercapai dengan maksimal. Kepemimpinan transaksional adalah gaya manajerial yang mempromosikan kepatuhan dan pencapaian tujuan melalui pengawasan, organisasi dan sistem penghargaan dan hukuman. Pendekatan yang berorientasi pada hasil untuk manajemen ini bekerja dengan baik dengan karyawan yang memiliki motivasi diri dan menyingkirkan mereka yang tidak berkomitmen pada tujuan bersama. Gaya kepemimpinan ini adalah model yang dapat mencapai tujuan dengan kelompok individu yang tepat. Namun, kepemimpinan transaksional tidak fokus pada perubahan atau peningkatan organisasi secara keseluruhan. Sebaliknya, ini bertujuan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang sambil mempertahankan rutinitas, kesesuaian, dan status quo di dalam perusahaan. Penghargaan atau hukuman karenanya disebut sebagai transaksi. Gaya kepemimpinan free rein, delegasi, adalah penyerahan wewenang pimpinan ke bawahan di dalam sebuah organisasi dengan harapan tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan tepat pada waktunya, serta tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Murray, 2004-478. Rifai, 2004, menyatakan bahwa tipe seseorang yang bergaya delegatif adalah mempunyai kemampuan membuat staf atau pengikutnya mengerjakan apa yang diinginkan untuk dilakukan. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Indikator dari gaya kepemimpinan otokratis. 1. Sentralisasi wewenang. 2. Produktivitas kerja. 3. Manajemen. Setiap keputusannya dianggap sah, dan pengikutnya wajib menerima perintah tanpa pertanyaan. Kepemimpinan yang melayani, servant leadership, merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin pelayan, servant leader, mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandangnya holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Pada tataran ini pejabat eselon 4 biasanya yang langsung berhadapan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan harus mampu memberikan pelayanan prima sehingga dapat menjamin kepuasan pelanggan.
Menurut Spears, pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya secara sadar, pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Dari beberapa pengertian di atas maka terdapat 10 karakteristik servant leadership. 1. Mendengarkan, listening. Servant leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. 2. Empati. Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. 3. Penyembuhan, healing. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya, atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. 4. Kesadaran, awareness. Kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasi dari posisi yang seimbang yang lebih terintegrasi. 5. Persuasi, persuasion. Pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. 6. Konseptualisasi, conceptualization. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. 7. Kejelian, foresight. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. 8. Keterbukaan, stewardship. Menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. 9. Komitmen untuk pertumbuhan, commitment to the growth of people. Tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan organisasi. 10. Membangun komunitas, building community. Mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas. Baik, cukup sekian video tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan dihormati. Jika suka videonya tolong like dan subscribe channel kami. Stay tune dan kami akan kembali dengan video yang lebih bermanfaat dan berguna lainnya. Terima kasih.